Hai, selamat datang kembali di channel Kartun Review. Kali ini kita akan membahas kutukan Fizzy, satu kalimat yang mengubah segalanya. Ini adalah sebuah ucapan yang menimbulkan kontroversi. Dalam dunia animasi, jarang ada momen yang benar-benar mengguncang penonton hingga menciptakan gelombang protes yang besar-besaran. Namun, Upin dan Ipin, serial animasi asal Malaysia yang sangat populer di berbagai negara, mengalami kejadian ini ketika karakter Fizzy mengucapkan satu kalimat yang membuat banyak orang terkejut. Dalam episode spesial Hari Raya yang berjudul Syahdunya Syawal, Fizzy yang dikenal sebagai karakter yang jahil tiba-tiba berkata kepada Upin dan Ipin yang tidak memiliki orang tua. Surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak di ibu, tak adalah surga. Sekilas, kalimat ini terdengar seperti pepatah biasa yang sering kita dengar. Namun dalam konteks ini, kata-kata tersebut menjadi sangat sensitif. Dan tentunya ini menyakitkan, mengingat Upin dan Ipin adalah anak yatim piatu. Reaksi mereka yang terdiam seketika membuat banyak penonton ikut terdiam, berpikir betapa dalamnya luka yang mungkin mereka rasakan. Tapi tidak hanya Upin dan Ipin yang merasakan dampaknya. Netizen pun langsung meledek di media sosial. Apakah ini hanya kesalahan kecil, ataukah ini adalah pertanda sebuah kutukan yang menghantui karakter Fizzy setelah ucapannya tersebut? Mari kita bahas secara lebih mendalam. Gelombang protes netizen, dari meme hingga cancel culture. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung dipenuhi dengan kritik terhadap Fizzy. Banyak yang menganggap ucapannya sebagai bentuk kurangnya empati terhadap Upin dan Ipin. Netizen dari berbagai negara, terutama Indonesia dan Malaysia, ramai-ramai memanjiri kolom komentar di berbagai platform. Beberapa reaksi yang muncul, Fizzy ini benar-benar agak peka. Gimana rasanya kalau kamu kehilangan orang tua dan dibilang begini? Kenapa sih Les Kopakiu membuat dialog seperti ini? Tak hanya komentar yang pedas, berbagai meme tentang Fizzy juga mulai bermunculan. Bahkan ada yang menyuruhkan agar karakter Fizzy dikeluarkan dari serial ini. Fenomena ini sebenarnya merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai cancel culture. Fenomena di mana seorang tokoh publik atau karakter fiksi mendapat kecaman besar-besaran hingga karir atau perannya dihapus karena suatu tindakan atau ucapan yang kontroversial. Kasus Fizzy ini bisa dibandingkan dengan beberapa contoh dari dunia hiburan lainnya, seperti Scrappy-Doo dari Scooby-Doo yang dihapus karena banyak penonton membencinya, atau Jar Jar Binks dari Star Wars yang dianggap terlalu mengganggu dan akhirnya dikurangi perangannya, atau juga Chailu, karakter dari serial anak-anak yang akhirnya dihentikan karena dinilai memberikan contoh perilaku buruk. Apakah Fizzy akan mengalami nasib yang sama? Kutukan Fizzy, apakah ada pola yang mengerikan? Beberapa penggemar mulai memperhatikan bahwa setelah insiden ini, nasib Fizzy dalam serial Upin dan Ipin mulai berubah secara drastis. Ada beberapa hal aneh yang terjadi pada karakter Fizzy setelah insiden tersebut. Sebelum insiden ini, Fizzy memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai tokoh episode. Ia sering berbicara, membuat lelucon, dan menjadi salah satu tokoh utama di antara geng Upin dan Ipin. Namun, setelah kontroversi ini, banyak yang mereka merasa bahwa kehadiran Fizzy mulai semakin berkurang. Ada episode di mana dia hampir tidak berbicara sama sekali atau hanya muncul sekilas sebagai latar belakang. Jika sebelumnya Fizzy sering menjahili teman-temannya, kini justru dia yang sering terkena sial. Beberapa contoh yang menarik nih. Fizzy lebih sering ditegur oleh Oppa. Teman-temannya mulai lebih sering mengabaikan Fizzy, atau ia mengalami berbagai kejadian tidak menyenangkan di beberapa episode. Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah cara tim produksi untuk secara perlahan menghukum karakter Fizzy? Teori lain juga mengatakan bahwa apakah Fizzy hanya dijadikan kambing hitam? Namun ada teori lain yang cukup menarik nih. Beberapa penggemar justru berpendapat bahwa Fizzy sebenarnya hanya dijadikan kambing hitam dalam kejadian ini. Kita harus ingat bahwa Fizzy hanyalah seorang anak kecil. Dalam dunia nyata, anak-anak seringkali berbicara tanpa berpikir panjang. Mereka belum memiliki pemahaman penuh tentang dampak dari ucapan mereka. Dan semua yang terjadi di Upin dan Ipin bukanlah kesalahan karakter itu sendiri ya, tetapi hasil dari skenario yang ditulis oleh tim produksi. Apakah mungkin ini adalah kesalahan dari tim penulis yang tidak menyadari betapa sensitifnya kalimat tersebut? Ada juga teori bahwa mungkin saja Les Kopakiu memang sengaja menulis adegan ini untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak tentang pentingnya berhati-hati dalam berbicara. Jika memang demikian, apakah berarti kita terlalu keras dalam menghakimi Fizzy? Dan pada akhirnya adalah Les Kopakiu angkat bicara. Mereka melihat kontroversi ini yang semakin besar, akhirnya Les Kopakiu turun tangan. Mereka merilis sebuah video khusus di mana Fizzy meminta maaf kepada Upin dan Ipin. Dalam video ini, Fizzy terlihat menyesali ucapannya dan meminta maaf dengan tulus. Ini adalah langkah besar yang cukup cerdas dari tim produksi untuk meredam kemarahan penggemar. Dan hasilnya, sebagian besar netizen menerima permintaan maaf. Meskipun beberapa tetap menganggap bahwa karakter Fizzy sudah terlanjur mendapatkan stigma buruk. Dan kesimpulannya adalah kutukan atau efek dari perkataan itu sendiri. Jadi, apakah benar-benar ada kutukan bagi Fizzy? Atau ini hanya efek dari kata-katanya sendiri yang akhirnya mengubah cara orang melihatnya? Yang jelas, insiden ini telah mengumbar karakter Fizzy selamanya. Bukan hanya di mata para penonton, tetapi juga dalam cerita-cerita Upin dan Ipin itu sendiri. Dan ini juga menjadi pelajaran besar bagi kita semua.
bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar. Apa yang menurut kita sepele bisa sangat menyakitkan bagi orang lain. Sekarang giliran kamu nih guys. Apakah menurut kamu Fizi pantas dihujat? Atau ini hanya kesalahpahaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar supaya kita bisa terus membahas misteri-misteri seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.